Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur sore hari ini kita masih terus bisa beribadah. Ada masa di mana dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketakutan. Dunia mengubah cara kita bertemu. Sebagai gereja, Bapak Ibu ada di rumah dan kami ada di tempat ini. Kita bertahan karena gereja itu bukan gedungnya, gereja bukan menaranya, gereja juga bukan susunan batunya, tetapi gereja adalah kita. Efesus 2 ayat 21-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita datang ke hadirat-Nya, kita akan memuji Dia, karena hanya Dia yang layak menerima puji-pujian kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita di saat apapun dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ku datang untuk puji Dia. Puji
Ibadah kita sore hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Dia tidak membalas setimpal dengan apa yang kita lakukan. Ia justru mengasihi kita, Dia menebus kita dari hukuman yang kekal. Kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau. Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Bapa yang mengetahui setiap kedalaman hati kami. Kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa. Seringkali kami melakukan hal-hal yang itu menyedihkan hati-Mu. Kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang bersama ke hadirat-Mu, memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kuduskan kami kembali, supaya kami boleh layak naikkan puji-pujian kami. Terima kasih,
karena Engkau Bapa yang baik buat kami. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, memindahkan kami dari maut menuju hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang sudah mengakui dosa, Allah menyatakan anugerah-Nya bagi kita melalui firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Kita akan baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Petunjuk hidup baru. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, situasi dan kondisi saat ini mungkin membuat banyak orang ketakutan karena tidak ada yang tahu pandemi corona ini akan berakhir besok atau lusa. Tapi yang kita tahu, kita boleh melewatinya dengan tenang karena tangan kita Tuhan yang pegang. Jangan pernah takut karena Allah berjanji Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita. Tangannya yang kuat itu memegang tangan kita, melewati hari-hari dalam hidup kita, melewati setiap musim dalam hidup kita. Kita kenaikan pujian, tangan Tuhan yang pegang. Namun
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti tanah yang kering merindukan hujan, seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai, begitulah jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Begitulah jiwa kita mengharapkan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Anam Penny Asih. Selamat sore, selamat beribadah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hingga saat ini? Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, senantiasa dapat merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama dengan keluarga belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, sampai hari ini penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kami semua rindu beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Namun pada saat ini Tuhan, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah bersama, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami semua memerlukan pertolongan Tuhan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalamnya Roh Kudus Tuhan menolong tiap-tiap kami, sehingga ketika kami belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mengerti dan pada akhirnya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahannya, pakailah ia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan pesan dan isi hati Tuhan untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di mana sore hari ini dengan tema mengenal Allah dengan benar. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk melihat dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 7 sampai 8. Kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Allah. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengenal dengan benar bahwa Allah itu baik, murah hati, penuh belas kasihan, adil dan sebagainya, merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita, orang yang percaya. Sampai sejauh mana kita mengenal Allah akan memperlengkapi bagaimana menghadapi realita hidup yang sulit dimengerti, namun tetap percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan Ayub merupakan kisah yang menunjukkan bahwa Ayub itu sungguh mengenal Allahnya dengan benar. Allah mengizinkan Ayub mengalami peristiwa-peristiwa yang sulit dipahami. Hal ini menunjukkan pada iblis dan teman-temannya bahwa Ayub mengenal Allahnya dengan benar. Dan Ayub hidup dengan benar dalam pandangan Allah. Kita semuanya mengerti bagaimana kisah Ayub itu. Pada suatu hari, iblis datang kepada Tuhan. Lalu ditanya oleh Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di bumi ini tidak ada yang seperti dia, yang hidup saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Iblis mengatakan, bukankah Tuhan yang melindungi dia dan yang dimilikinya? Bahkan apa yang dikerjakannya, Tuhan yang memberkati.
Dengan kata lain, iblis mau mengatakan, Ayub kan baik dan telah menerima yang baik. Ayub adalah orang yang terkaya dari semua negeri di timur. Banyak harta. Jika habis hartanya, apakah Ayub tetap hidup dengan benar? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang membuat orang hidup dengan benar adalah apakah seseorang mengenal Allahnya dengan benar. Yang sering terjadi karena harta seseorang hidupnya tidak benar. Relasi dengan orang tua, relasi dengan saudara, relasi dengan rekan kerja tidak baik. Seringkali karena harta, materi, seseorang melakukan kejahatan. Perlu dipahami, harta merupakan salah satu berkat dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Di sini iblis ingin membuktikan, apakah Ayub tetap hidup dengan benar jika tidak memiliki harta? Allah juga mau menunjukkan pada iblis bahwa Ayub kedapatan hidup dengan benar karena dia mengenal siapakah Allahnya itu. Allah mengizinkan semua anaknya meninggal. 7 laki-laki, 3 anak perempuan. Pada waktu mereka sedang berpesta, makan di rumah saudaranya yang sulung, mereka tertimpa rumah yang roboh karena angin taufan. Semua hartanya habis, lembu sapi dan keledainya dirampas oleh orang-orang Seba. Orang Kasdim merampas unta-untanya, dan api dari langit membakar kambing domba-dombanya atau disambar petir. Bapak Ibu sekalian, bagaimana reaksi Ayub ketika semua anaknya mati dan hartanya habis? Ayub sujud menyembah Allah. Ia mengatakan, dia menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kondisi yang menyedihkan, Ayub memuliakan Allah. Tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Ia mengetahui Tuhanlah yang berdaulat dalam seluruh kehidupannya. Kemudian Tuhan bertanya kepada si iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ia tetap hidup dengan benar. Walaupun engkau membujukku supaya mencelakakan dia tanpa alasan. Sampai di sini Bapak Ibu, iblis masih ingin membuktikan apakah Ayub sungguh-sungguh mengenal Allahnya dengan benar, sehingga dia hidup dengan benar. Ayub mengatakan, Tuhan, ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti akan mengutuk engkau. Dalam terjemahan lain dikatakan, jika engkau memakai kuasamu menyakiti daging dan tulangnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan mengizinkan dan mengatakan kepada iblis, Ayub dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Apa artinya Bapak Ibu? Ayub dalam kuasa iblis, tetapi engkau tidak boleh membunuhnya. Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan Ayub sakit, ditimpa bara atau bisul, sejenis penyakit kulit yang busuk dari tulang, dari telapak kaki sampai kepala. Kemudian Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk. Karena rasanya sedemikian gatal
Kita dapat membayangkan bagaimana sakitnya Ayub. Harus menggaruk sekujur tubuhnya yang sakit dengan beling. Tentu terluka dan pedih, bukan? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud. Bagaimana rasa sakitnya yang dialami pada waktu itu. Anak semua meninggal, semua harta habis. Sekarang secara fisik dia sakit. Hanya istrinya yang seharusnya bisa memahami, mengerti apa yang dirasakan oleh Ayub pada waktu itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Istrinya mengatakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Namun itulah kenyataan yang dikatakan oleh si istri Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apakah engkau masih setia dalam imanmu? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Istrinya menyalahkan Ayub sedemikian rupa. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya. Istrinya mau mengatakan, percuma engkau hidup benar dalam pandangan Tuhan. Percuma engkau setia kepada Allahmu. Percuma engkau mengenal Allahmu dengan benar. Karena yang engkau alami seperti ini, seharusnya tidak kau alami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika Ayub mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya yang sangat mengecewakan dia itu. Dia mengatakan, hai perempuan gila, apakah kita hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Allah telah memberikan yang baik dan kita telah menerimanya. Jadi kita juga harus mau menerima kesusahan, menerima realita apapun yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu, ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita, ketika kita menerima sesuatu yang baik menurut kita, itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, Ayub mengalami satu peristiwa yang tidak pernah dia harapkan dan dia pikirkan. Dalam waktu sekejap semua anak mati, dalam waktu sekejap semua harta habis. Bahkan dia sendiri mengalami sakit yang sedemikian rupa. Ayub menyadari, kita harus menerima semua ini. Bapak Ibu, kita sulit memahami dengan pikiran kita. Karena yang dialami oleh Ayub ini dapat dikatakan tidak masuk akal, tidak wajar, dan tidak beralasan. Mengapa demikian, Bapak Ibu, saya katakan? Ayub seorang yang mengenal Allah dengan benar. Dia dalam pandangan Allah dikatakan orang yang hidup dengan benar. Saleh, jujur, tidak melakukan kejahatan. Itu hidup yang benar dalam pandangan Allah. Namun apa yang terjadi? Yang dialami penderitaan, kesedihan. Bukankah itu sesuatu yang tidak masuk akal? Kita akan mudah menerima orang yang hidupnya dengan benar, orang yang takut akan Allah. Hidupnya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, semuanya sehat, semuanya lancar, semua baik-baik. Bapak Ibu, itu sangat mudah untuk kita terima dan kita pahami. Demikian juga ketika kita melihat orang jahat menerima hukuman, orang jahat menderita. Itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang masuk akal, mudah dipahami, mudah diterima oleh siapapun. Tapi kalau orang itu sudah hidup benar,
mengenal Allahnya dengan benar, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, realitanya penderitaan, kesusahan yang terjadi dalam hidupnya. Sulit kita pahami, bukan? Bahkan teman-teman Ayub, sahabat Ayub pun sulit melihat realita yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Teman-temannya meremehkan, mentertawakan Ayub yang hidup dengan benar. Namun realitanya mengalami kesusahan dan penderitaan. Teman-temannya menganggap bahwa percuma Ayub ini hidup dengan benar di hadapan Allah. Sampai sahabat-sahabatnya ini menuduh, menganggap hidupnya Ayub itu tidak benar. Seperti Elifas yang mengatakan, bertobatlah dari dosanya. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ayub 22 ayat 29. Secara tidak langsung, Elifas menganggap supaya si Ayub ini merendahkan diri di hadapan Allah, supaya berubah. Juga Bildad mengatakan, orang fasik pasti binasa. Bildad secara langsung mengatakan bahwa Bildad mengatakan, menuduh Ayub, orang yang hidupnya menyimpang dari pandangan Allah. Sofar juga mengatakan supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi Sofar juga menganggap bahwa Ayub ini adalah orang yang sombong. Mendengar tuduhan, anggapan dari sahabat-sahabatnya, Ayub mengakui bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Memang Ayub mengenal Allah dengan benar. Memang Ayub hidup dengan benar. Namun sebagai manusia, ketika menghadapi realita yang seperti ini, Ayub pun juga mengeluh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal 16. Ini manusiawi, bukan? Walaupun Ayub mengeluh karena penderitaan yang dialaminya, Ayub tidak terus-menerus mengeluh. Ia menyesali apa yang dia katakan kepada Tuhan. Dan ia mencabut apa yang dia katakan. Anggapan sahabat-sahabat Ayub dan anggapan Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu. Tuhan mengakui dan mengatakan bahwa Ayub itu benar. Sedangkan sahabat-sahabat Ayub tidak mengatakan bahwa Ayub itu hidupnya benar. Sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa Ayub menyimpang dari jalan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Karena sahabat-sahabatnya itu yang menuduh Ayub hidup tidak benar dalam pandangan Allah, Tuhan akan murka pada sahabat-sahabat Ayub. Dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku akan menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan dengan jelas, memberitahukan dengan sangat jelas bahwa dalam penderitaannya Ayub kedapatan hidup benar dalam pandangan Allah. Walaupun sahabat-sahabatnya menuduh sedemikian rupa terhadap Ayub, dan Allah mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya Ayub ini hidupnya tidak benar dalam pandangan Allah. Kemudian apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan? Sahabat-sahabatnya ini supaya datang kepada Ayub, supaya murka Tuhan dihindarkan, supaya Tuhan menggagalkan murkanya kepada sahabat-sahabatnya ini.
Tuhan memerintahkan supaya sahabat-sahabat Ayub mempersembahkan korban bakaran. Datanglah pada Ayub supaya didoakan, supaya Ayub mendoakan, karena hanya permintaan Ayublah, hanya doanya Ayublah yang akan kujawab dan yang akan kudengar, sehingga kalian tidak menerima murka, walaupun kalian tidak mengatakan yang benar seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, realita yang dialami Ayub sebagai orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, sebagai orang yang hidup dalam pandangan Tuhan, memang sulit dipahami, sulit dijelaskan, sulit diterima, dan lain-lain. Ayub tidak tahu apa rencana Tuhan ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami kesedihan sedemikian rupa, mengalami penderitaan sedemikian rupa, perkataan dari sahabat-sahabatnya yang mengecewakannya, istrinya yang mengatakan membuat Ayub kecewa. Namun dalam pandangan Tuhan, Ayub hidup dengan benar. Kita semua yang hidup di zaman ini, dalam situasi seperti ini, kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi semua orang percaya. Apa rencana Tuhan bagi semua manusia yang Tuhan ciptakan. Seluruh manusia di muka bumi minimal mengalami pergumulan yang sama. Bapak Ibu saat ini berkaitan dengan pekerjaan. Tidak ada orang yang mengatakan, enak sekarang pekerjaan semua lancar. Tidak ada Bapak Ibu. Semua orang bergumul dengan kesulitan dalam pekerjaannya. Saat ini semua orang juga bergumul berkaitan dengan virus corona yang tidak tahu sampai kapan berhenti. Di sana sini mengatakan, kapan ya selesainya? Kapan ya berakhir? Semua orang mengalami pergumulan yang sama. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita terhadap kesulitan dan tantangan, bahkan penderitaan yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bagian kita adalah berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Bersandar kepadanya, bukan melarikan diri atau menyalahkan situasi atau menyalahkan sesama, bahkan menyalahkan Tuhan. Ayub, salah satu contoh nyata bagaimana dia menghadapi kenyataan yang sulit dipahami. Dalam satu sisi, ia orang yang mengenal Tuhan dengan benar, hidup dengan benar, namun menghadapi realita yang sulit untuk dipahami. Situasi yang tidak mudah ini membuat banyak orang terus bergumul dan berkumpul. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan lewat semuanya itu. Tapi marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita mengenal Allah dengan benar? Sehingga dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita bertekad untuk hidup dengan benar dalam pandangan Tuhan. Ayub hidup dengan benar. Itu tidak mudah. Tetapi dia berjuang untuk hidup dengan benar. Orang yang hidup dengan benar bukan berarti dia tidak melakukan kesalahan. Ayub hidup dengan benar. Mengenal Allahnya dengan benar. Ketika menghadapi realita, ia mengeluh. Sesuatu yang wajar. Namun dia tidak terus mengeluh. Dia menyadari, Tuhan yang berdaulat mengatur perjalanan kehidupanku. Demikian juga dengan kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang berkuasa penuh, Tuhan yang berdaulat atas perjalanan kehidupan manusia. Demikian juga semua yang terjadi di bawah izin Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, yang kita butuhkan adalah sampai sejauh mana kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita percaya,
Tuhan yang mampu menolong kita. Tuhan yang mampu menguatkan kita menghadapi realita yang sulit. Namun di dalamnya kita tetap bersandar kepada Dia yang mengatur perjalanan kehidupan kita. Sesuai dengan kasih, kemurahan, dan rencananya untuk dunia ini, untuk kita anak-anaknya, untuk semua orang yang Ia ciptakan. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bertekad mau hidup dengan benar. Karena kita semuanya percaya kepada Allah yang benar. Dan marilah kita mengenal Allah kita itu dengan benar. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, itu akan menjadi bekal kita yang sangat penting, bahkan yang terutama dalam kita menghadapi macam-macam tantangan, dalam menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Secara fisik kita sakit, tetapi di dalamnya kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami melalui kehidupan Ayub yang mengenal Tuhannya dengan benar, bahkan yang menjalani hidup dengan benar. Memang sesuatu yang tidak masuk akal, yang sulit kami pahami. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami kesedihan, penderitaan, istri yang mengecewakannya, sahabat-sahabat yang meremehkan, mentertawakannya, karena Ayub yang setia kepada Tuhannya. Tuhan, sesungguhnya di sini Tuhan mau mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mengenal Allah kami dengan benar. Supaya kami mau belajar dan belajar hidup dengan benar. Karena di dalamnya ya Tuhan, Tuhan punya tujuan yang mulia. Bukan hanya kami yang mengenal Tuhan dengan benar, tetapi supaya sesama kami juga melihat kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, namun kedapatan hidup dengan benar dalam pandangan Tuhan. Pimpin perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidaktahuan kami tetap setia kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang mengasihi kami, bahkan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita bersama-sama belajar seperti Ayub. Mengenal Tuhan dengan benar, bukan dari kata orang, tetapi dia benar-benar mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di hidupnya. Kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan buat kita semua, yang sore hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita akan naikkan pujian, sekarang beri syukur. Oh
kita akan berdoa untuk persembahan dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan hati yang bersyukur kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, setiap pelayanan, bahkan apapun yang kami kerjakan, Tuhan senantiasa menolong dan menyertai. Engkau memberkati untuk para pengurus yang ada, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk boleh mengelola persembahan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan, Gereja Kristus Tuhan, PPI Bondowoso, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Engkau mengetahui setiap pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tahu bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami bersama Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari kami karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau menolong kami. Untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap orang-orang dimanapun berada, yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, mengalami PHK, mengalami hari-hari yang sulit, Bapa, kami percaya Tuhan Engkau mengenal kami, bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, memberikan kami jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kami alami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan itu menghargai waktu yang ada ini Tuhan, melewati waktu-waktu yang ada saat ini untuk berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan memiliki rasa haus dan lapar, ingin sekali merenungkan firman Tuhan. Mereka ingin bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Engkau menolong, biarlah melalui program yang ada, melalui saat teduh, melalui mesbah keluarga, itu boleh membawa setiap jemaat Tuhan mengenal Tuhan dengan benar. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah dalam masa pandemi ini. Tuhan Engkau menolong untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Engkau memberikan mereka pemulihan, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Untuk keluarga mereka Tuhan berikan mereka kesabaran, menanti janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Untuk masa-masa ini Tuhan, di mana banyak kesulitan, banyak ketakutan, kami tahu kami memiliki Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh peduli dalam kehidupan kami. Engkau mengenal setiap kami Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan hikmat untuk pemerintah yang ada Tuhan, supaya boleh bekerja sama untuk menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik. Berkati juga untuk masyarakat dimanapun berada, berkati mereka, berikan mereka hikmat untuk mereka boleh mengikuti saran dari pemerintah supaya virus ini tidak menyebar semakin banyak menelan korban. Kami berdoa juga untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menyebarkan iman, kami boleh menyebarkan pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini Tuhan, di tengah lingkungan kami berada. Kami menyerahkan Tuhan untuk kota kami, kota Bondowoso, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jamah kota ini, biarlah kota ini Tuhan dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari kemiskinan, tetapi biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kota ini Tuhan, atas keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh salah satu pengurus. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020. Mohon perhatian jemaat. Marilah kita saling mendoakan. Doakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, para medis dalam melayani pasien, pemulihan setiap pasien, masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi, kesehatan jasmani, rohani jemaat, dan sebagainya. Mohon setiap jemaat dapat membangun iman kerohanian bersama dengan keluarga melalui sarana yang disediakan. Jemaat melalui ibadah online, membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui misbah keluarga. Anak-anak sekolah minggu, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat via aplikasi Zoom. KTB anak sekolah minggu hari Rabu pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Persekutuan para remaja Sabtu pukul 15.30 atau setengah 4 via aplikasi Zoom. Persembahan yang Bapak Ibu Saudara kumpulkan dalam ibadah di rumah, mohon terlebih dahulu dimasukkan ke dalam amplop, serta Bapak, Ibu, dan Saudara dapat membawanya waktu beribadah di gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja dengan alamat BCA nomor 120206788 atas nama Christian Adi Lukmanto Konisinta. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, marilah kita menjalani hidup dengan benar dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memampukan anak-anaknya untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus
akan memampukan kita semua anak-anaknya untuk menjalani hidup dengan benar sesuai dengan kehendak-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.